Halo, izin perkenalkan nama saya Dian Sundawan yang akan mendapat teman 3161. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas tadi ke saya itu PKBM kaderisasi amandemen. Yang dimana pertama, apa kebijakan yang terjadi? Kebijakan yang dibahas merupakan amandemen peraturan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung mengenai sistem kaderisasi mahasiswa. Amandemen ini dibuat sebagai upaya untuk memperbaiki dan menentukan proses kaderisasi organisasi mahasiswa agar tetap terstruktur, profesional, produktif, serta sesuai dengan aturan dan nilai yang berlaku di lingkungan universitas. Melalui kebijakan ini, kaderisasi diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan pengenalan organisasi, tapi juga menjadi sarana pembentukan karakter kepemimpinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab kemahasiswaan. Dalam kebijakan tersebut, dijalankan membutuhkan komitmen kaderisasi yang bertugas menyusun, mengawasi, dan memastikan seluruh kegiatan kaderisasi berjalan dengan baik sesuai aturan organisasi. Dan pedoman universitas selain itu, dapat pengaturan mengenai perancangan dan pelaksanaan kaderisasi yang harus dilakukan secara simetris, mulai dari penyusunan materi, metode pembelajaran, jadwal kegiatan, hingga evaluasi peserta. Seluruh proses kaderisasi juga wajib pedoman LKMTD, PraTD, dan LKMTD dari Kemenristek agar kegiatan memiliki standar pembimbingan mahasiswa yang jelas. Kebijakan ini juga mengatur hak dan kewajiban mahasiswa baru selama mengikuti kegiatan kaderisasi. Mahasiswa memiliki hak untuk mendapat pembinaan, berkurang yang adil, diwajibkan menjaga kedisiplinan material dan mengerti bersama maupun panitia, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. Selain itu, kebijakan ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk kekerasan, intimidasi, perundungan, diskriminasi, maupun pelecehan dalam proses kaderisasi. Hal tersebut proses pembelajaran mahasiswa. Untuk menjaga ketertiban selama berkelangsungan, diterapkan pula kode etik kaderisasi yang mengatur sikap, perilaku, etika komunikasi, serta profesionalis dari pihak yang terlibat. 2. Apa dampaknya terhadap organisasi mahasiswa? Dampak positifnya itu, organisasi mahasiswa memiliki pedoman kaderisasi yang lebih jelas dan terarah, mengurangi tindakan kriminalitas dan kekerasan kaderisasi, membantu organisasi menjadi lebih profesional dan seluruh kegiatan harus terus dirancang dengan diawasi dengan baik, meningkatkan kualitas kader, dan karena kaderisasi difokuskan pada pengembangan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan kerjasama, memberikan perlindungan terhadap hak mahasiswa baru selama mengikuti kegiatan kaderisasi. Dampak negatifnya, organisasi harus menyesuaikan sistem kaderisasi lama dengan aturan baru. Pelaksanaan kaderisasi menjadi lebih ketat terhadap pengawasan dan evaluasi pengurus dan disibukkan dengan banyaknya kegiatan. Dampak negatifnya, organisasi harus menyesuaikan sistem kaderisasi lama dengan aturan baru. Pelaksanaan kaderisasi menjadi lebih ketat karena adanya pengawasan dan evaluasi. 3. Apakah kebijakan tersebut efektif? Menurut saya, kebijakan amandemen PMF tentang sistem kaderisasi mahasiswa ini cukup efektif karena aturan yang dibuat sudah mengatur proses kaderisasi secara lengkap, jelas, dan lebih terendah. Kebijakan ini dia hanya menjelaskan pelaksanaan kaderisasi, tapi juga mengatur dan kewajiban peserta, panitia, serta pemateri sehingga seluruh pihak memiliki tanggung jawab dan batasan yang jelas. 4. Apakah kebijakan tersebut turut dengan aturan yang lebih tinggi? Efektivitas kebijakan ini juga terlihat dari adanya sistem evaluasi, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi selama kegiatan kaderisasi. Dengan adanya aturan tersebut, seluruh proses kaderisasi dapat berjalan lebih tertib, disiplin, profesional. Selain itu, kewajiban mengikuti pedoman LKM-PraTD dan LKM-TD membuat kegiatan kaderisasi memiliki standar yang jelas sesuai dengan tujuan pengembangan mahasiswa dari lingkungan perguruan tinggi. Sebagai bagian dari divisi minat dan bakat, saya memiliki kewajiban untuk memberikan dampak positif terhadap pengembangan mahasiswa melalui lingkungan kaderisasi yang lebih sehat dan terarah. Mahasiswa dapat percaya diri untuk mengembangkan kemampuan di bidang sesi olahraga, kreatif, maupun pengaturan lainnya tanpa adanya tekanan atau divisi minat dan bakat juga mendukung proses pengembangan diri sebagai melalui kegiatan positif, inovatif, dan mampu meningkatkan kerjasama serta produktivitas anggota organisasi. Menurut saya, kebijakan ini mampu membuat organisasi mahasiswa menjadi lebih profesional, aktif, dan tetap menjaga nilai kekeluargaan tanpa mengalahkan tujuan utama kaderisasi sebagai proses belajar. Apa kebijakan tersebut mendapatkan aturan lebih tinggi? Menurut saya, kebijakan ini tidak bertentangan karena SK Mendikbud nomor 155 tahun 1998 mengatur pedoman umum organisasi kemahasiswaan agar kegiatan mahasiswa bersifat edukatif dan mendukung pengembangan mahasiswa.
Statwa Universitas Lampung Pasal 61 tahun 2009 mengatur organisasi mahasiswa sebagai wadah pengembangan potensi mahasiswa yang harus sesuai aturan dan etika kampus. 3. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 pengaturan pelaksanaan organisasi mahasiswa serta kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas Lampung. 4. Kondisi KBM Universitas Lampung 2020 menjadi dasar aturan organisasi mahasiswa mengenai sistem organisasi, hak, kewajiban, dan kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, pada bagian kode etik dijelaskan bahwa kegiatan sesuai organisasi wajib mematuhi peraturan rektor tentang hak dan kewajiban serta aturan penghargaan dan sanksi mahasiswa. Karena itu, kebijakan ini menjadi dalam koridor aturan universitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.